Shalom. Dengan senang hati kami menyambut saudara sekalian dan terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan penuh pengharapan di dalam Kristus. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silakan ketik di kolom chat. Kami dengan senang hati akan mendoakannya. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat hari ini kami boleh bersekutu dan boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita, yang percaya kelahiran Tuhan menyelamatkan setiap hidup kita. Kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Yang bersuka cita atas kelahiran Tuhan, kita sama-sama sorakan haleluya, haleluya. Oh Allah yang luar biasa Tuhan, telah suka cita hidup kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, come on. Kami percaya kelahiran-Mu adalah anugerah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sama-sama katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tetaplah menyembah Dia apapun kondisi kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidup. Kami terima setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku terima kemurahan-Mu cukup bagi hidup kami. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau Allah yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi
Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan firman-Mu ini boleh menjadi rema dan kekuatan atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga melewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, ada kuasa yang keluar dan kami semua boleh diberkati ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berjudul metamorfosa. Kalau kita mendengar kata metamorfosa, maka pikiran kita selalu berpikir tentang berubahnya seekor ulat yang menjijikkan menjadi kepompong lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Sebetulnya istilah metamorfosa itu sendiri ada di dalam Alkitab. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, kata berubah dari kata Yunani metamorphoo, yang akarnya adalah metamorfosis, metamorfosa. Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami metamorfosa, mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada wanita Samaria yang 5 kali bersuami dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang, ketemu dengan Yesus. Dia bertobat, dia percaya Yesus adalah Mesias, dan dia memberitahukan kepada orang-orang di Samaria bahwa dia telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Saulus, seorang penganiaya jemaat, ketika berjumpa dengan Yesus, berubah menjadi Paulus, rasul yang menanam begitu banyak gereja dan menulis lebih dari setengah kitab dalam perjanjian baru. Alkitab juga berkata pada hari kedatangan Yesus, ada orang-orang Majus dari timur yang ingin datang berjumpa dengan Yesus. Dan dikatakan di dalam Matius 2 ayat 11 dan 12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Sehingga kita tahu bahwa hidup mereka tidak sama. Mereka tidak mau ketemu dengan Herodes yang membenci Yesus. Mereka lebih taat kepada perintah Tuhan yang berkata ambil jalan yang lain. Itu juga yang dialami oleh para gembala di padang Efrata. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali pada pekerjaannya, mereka kembali pada rumahnya, tapi sikap hidupnya berubah. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Ada perubahan setiap kali orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan saya berdoa pada hari Natal ini, kita tidak hanya merayakan acara di gereja, tapi kita diubah oleh karena karya Roh Kudus menjadi manusia baru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa metamorfosa bukan hanya perubahan bentuk, tetapi terutama perubahan gaya hidup. Bukan cuma luarnya yang didandani jadi beda, tetapi karakter kita, sifat kita mesti berbeda. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara melihat perbedaan antara ulat dan kupu-kupu, itu sangat mencolok. Ulat berjalan dengan merangkak, kupu-kupu terbang tinggi. Ulat makan daun, sedangkan kupu-kupu mengisap madu. Ulat tampaknya rakus, tetapi kupu-kupu tampil anggun. Ulat bergerak lambat, tetapi kupu-kupu terbang dengan cepat. Before and after. Before adalah ulat yang menjijikkan. After mengalami proses Tuhan, dia menjadi kupu-kupu yang berubah sifatnya menjadi indah. Saudara, kita tahu pada abad pertengahan ada seorang pemahat, pembuat patung ternama, namanya Michelangelo. Banyak karya pahatan yang hebat yang dia lakukan. Salah satunya yang terkenal adalah Pieta. Pieta ini ada di Vatikan, gambar Yesus waktu turun dari kayu salib digendong oleh Bunda Maria. Ini adalah satu patung pahatan yang sangat luar biasa. Ada karya yang lain yang juga dibuat oleh Michelangelo, yaitu David, Daud. Dan Daud ini adalah patung yang dibuat dari sebongkah batu. Lalu satu kali ada orang bertanya, bagaimana kamu bisa membuat patung yang begitu bagus, benar-benar mirip manusia, detailnya bagus sekali. Dan Michelangelo bilang gini, sebetulnya yang bagus itu batunya. Dan David ini ada di dalam batu tersebut. Saya hanya mengikisnya, memahatnya, membuang bagian-bagian batu yang tidak perlu. Sehingga akhirnya yang bagus, David itu muncul. Saya percaya di dalam diri kita Tuhan ingin menampakkan karakter Kristus. Tetapi sifat-sifat buruk dalam hidup kita harus dibuang, harus dikikis, harus disingkirkan. Sehingga akhirnya orang bisa melihat gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 3 ayat 8-10 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah dan geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sifat manusia lama yang jelek harus dibuang, suka ngomongin orang, jengkel, marah, kata-kata kotor, mesti disingkirkan. Sedangkan yang muncul adalah manusia baru. Seperti Michelangelo telah mengikis batu-batu yang ada itu, membuang bagian yang tidak berguna, sehingga muncul satu patung pahatan yang begitu indah. Saya percaya Tuhan sedang memproses hidup kita untuk makin hari karakternya makin indah. Amin saudara. Tuhan mau membentuk kita. Kalau saudara keras hati gak mau dibentuk, dibentak sama Tuhan. Pilih mana, dibentuk apa dibentak? Mudah-mudahan dibentuk cukup ya. Tuhan mau mengubah kita dengan pengajaran firman. Tapi kalau saudara keras hati gak bisa diajar, saudara akan dihajar sama Tuhan. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita bukan membuat kita orang Kristen yang hidup lebih nyaman. Tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kita membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih kudus. Lebih berkenan kepada Dia. Sehingga Dia harus singkirkan sifat-sifat yang tidak baik. Dan tahukah saudara, salah satu sarana Tuhan untuk membentuk karakter kita yang tidak baik adalah melalui orang yang menyebalkan. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau orang melakukan sesuatu yang jelek
dan saudara terpancing membalas dengan yang jelek, karakter Kristus tidak ada dalam hidup kita. Mengapa kita tahu Yesus penuh kasih dan pengampunan? Sebab kepada orang yang berteriak salibkan dia, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Respon yang tepat harus dimiliki. Suami saudara galak, suka maki-maki, suka marah, ngasih duit jarang, itu juga pas-pasan. Nih uang 100.000 mesti cukup setahun ya. Beli apa saudara bisa cukup setahun? Wanita cerdas beli kalender, saudara, cukup untuk 1 tahun. Dan saudara mungkin kesel, ini udah suka marah, pelit dan sebagainya. Dan kita bilang, salah nih saya kawin sama makhluk satu ini. Saya mau bilang, dia bukan setan. Dia bukan alat setan. Dia alat Tuhan untuk memproses kita lebih sabar, lebih mengampuni. Sehingga sifat-sifat yang tidak baik dalam hidup kita akan dikikis menjadi lebih baik. Siapa yang merasa bahwa di dalam diri kita kadang masih ada karakter yang tidak baik. Dan kita berkata, Tuhan pada hari Natal ini bentuklah hati dan hidup saya. Bahkan melalui keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan. Supaya bongkahan batu yang tidak karuan itu mulai dipahat dan akhirnya menjadi indah. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Yang jelek harus berubah jadi baik. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi kita. Yang gak boleh itu yang baik berubah jadi jelek. Dulu saya penjahat, sekarang jadi penjahit Kristen yang saleh. Bagus saudara. Jangan dulu penjahit, sekarang penjahat. Saya ingat di Eropa ada seorang, kalau yang tadi pemahat, yang ini pelukis. Namanya Leonardo da Vinci. Dan salah satu lukisan yang terkenal selain Mona Lisa adalah The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Dia gambar Yesus makan dengan 12 murid. Tapi dia agak kesulitan. Siapa kira-kira orang yang bisa dijadikan model seperti Tuhan Yesus? Dia pergi ke gereja, dia pergi ke pasar, dia pergi ke berbagai tempat. Dan setelah berbulan-bulan dia temukan ada seorang rasanya wajahnya penuh dengan belas kasihan. Wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan dia bilang, anak muda, bolehkah saya melukis kamu dan aku tentu akan memberikan uang sebagai upahmu bersedia dilukis. Siapa namamu? Pedro. Oke, saya mau dilukis. Jadi wajah siapa? Leonardo da Vinci berkata, wajah Yesus. Oh, menggembirakan sekali saudara sekalian. Dan setelah selesai melukis wajah Yesus dengan model Pedro ini, maka dicari lagi wajah lain yang cocok untuk peran daripada atau gambar daripada Yudas Iskariot. Sampai hampir 3 tahun Leonardo da Vinci menurut ceritanya tidak bisa menemukan karakter yang cocok. Orang yang matanya culas, wajahnya penuh kemunafikan, hidupnya kelihatannya jauh dari Tuhan. Dia cari di penjara, dia cari di pasar-pasar, dia cari di tempat yang lain. Sampai setelah hampir 3 tahun dia ketemu ada seorang yang rasanya cocok banget wajahnya, jadi Yudas. Dan waktu dia tanya, apakah kamu bersedia untuk aku lukis, aku akan memberikan upah kalau kamu menjadi model saya. Oh tentu, saya perlu duit. Tapi saya mau dilukis sebagai model apa? Yudas Iskariot. Dan orang ini kaget saudara, hampir nangis. Dia bilang, apakah kamu lupa 3 tahun yang lalu engkau pernah minta aku juga jadi model Tuhan Yesus. Aku adalah Pedro. Loh, kok wajahmu beda banget? Iya, aku sudah jatuh dalam dosa, hidupku gak karu-karuan. Aku sedih sekali, kenapa kamu sekarang minta dulu jadi Yesus, sekarang wajah Yudas. Boleh kita lihat kiri kanan? Wajahnya mirip Yesus atau mirip Yudas?
Ya. Coba bilang, wajahmu mirip Yesus apa Yudas? Ya. Saudara-saudara, kita berdoa supaya hidup kita makin lama makin serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Natal ini kita mengalami metamorfosa. Dan salah satu pribadi yang kita bisa teladani adalah Maria. Yang pertama, melalui Natal ini mari kita berubah dari hidup yang penuh dengan kekhawatiran menjadi hidup yang penuh dengan iman. Dari khawatir menjadi percaya. Dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Maria bertunangan dengan Yusuf, mau menikah, punya anak-anak, menikmati masa tua dengan bahagia. Tiba-tiba Tuhan mengintervensi dengan agendanya. Kamu akan melahirkan, tapi bukan dari Yusuf, dari Roh Kudus. Anak ini akan menjadi juru selamat dunia, beri dia nama Yesus. Saya percaya pada waktu Maria pertama mendengar itu dia kaget dan menjadi khawatir. Kalau dia hamil di luar nikah, sebelum menikah dengan Yusuf, bagaimana nanti pandangan Yusuf? Dan benar Alkitab berkata Yusuf akan menceraikan dia. Karena tentu Yusuf berasumsi bahwa Maria telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Maria tentu khawatir, berantakan masa depannya, berantakan hidupnya. Apalagi kalau Yusuf melaporkan kepada mahkamah agama Yahudi, maka hukuman pada waktu itu adalah dirajam batu sampai mati. Tetapi Tuhan berbicara ketika dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Maria berkata, aku menerima rancanganmu dalam hidupku. Biar rencanaku, agendaku batal, tapi rencana Allah terlaksana. Karena percayalah rencana Tuhan selalu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Memasuki 2023 banyak orang menjadi cemas. Karena presiden sendiri berkata tahun ini sulit, tahun depan gelap. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan Yesus, terang kemuliaan Allah akan selalu memancar dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. 1000 tangan boleh menarik kita ke bawah. Cukup 1 tangan Tuhan membawa kita ke atas. Dan tahun 2023 akan menjadi tahun kemenangan. Tahun penyertaan Tuhan. Tahun mujizat. Tahun yang luar biasa. Kesulitan terjadi sepanjang masa. Pada zaman Abraham ada kelaparan. Pada zaman anaknya Ishak ada kelaparan. Pada zaman Elia juga ada kekeringan, kelaparan 3,5 tahun. Tapi lihat Tuhan selalu peliharakan umatnya. Tidak pernah umatnya menderita karena apa? Ada pembedaan antara orang yang takut akan Allah dan tidak takut akan Allah. Orang Israel 40 tahun berjalan di padang pasir. Gak ada toko, gak ada warung, gak bercocok tanam. Tapi Tuhan bisa kasih roti dari sorga, bisa kasih mana. Apalagi di kota Bandung ini, makanan masih banyak, combro masih ada. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa khawatir bahwa Tuhan tidak pelihara hidup kita? Biar hari ini melalui pengalaman Natal berjumpa dengan Kristus, kekhawatiran disingkirkan, dirubah menjadi iman yang hidup. Orang Israel pernah khawatir karena mereka hampir ditangkap oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Mereka terjepit karena di depan mereka ada laut Teberau, laut merah. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan ketika Musa mengangkat tongkat. Ketika manusia angkat tangan, Allah campur tangan. Laut Teberau terbelah dan mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Daniel karena imannya dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi ternyata mulut singa menjadi terkatup karena ada Tuhan yang menyertai.
Ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Pada persediaan cuma sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau ada Yesus, semua orang bisa makan kenyang. Bahkan sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Murid Yesus ada 12. Jadi rupanya porsi makan murid Yesus bukan per piring, per bakul, saudara-saudara. Dan kenapa bisa ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau 5.000 perempuan yang makan, saya yakin tidak akan ada sisa. Karena perempuan begitu melihat sisa, dia sudah bawa kantong kresek, bawa pulang tuh makanan ke rumah masing-masing. Inilah karunia khusus dari wanita, saudara. Tapi mari kita berubah dari khawatir menjadi percaya. Yang kedua, melalui Natal ini kiranya kita mengalami metamorfosa before and after, dari berontak menjadi taat. Saya percaya kalaupun saudara berada dalam posisi Maria yang sudah merencanakan pertunangan bahkan pernikahan dengan Yusuf, diintervensi oleh Tuhan, berantakan semuanya. Dia rasanya mau melawan, menolak. Kalau bisa jangan saya Tuhan. Walaupun ini rencanamu, pilihlah gadis yang lain. Kenapa mesti saya? Why me Lord? Dia bisa berontak saudara-saudara. Tetapi luar biasanya ketika malaikat menyampaikan kabar dia akan menjadi ibu sang juru selamat. Lukas 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari sini kita melihat ada perubahan dari berontak, tidak mau menerima rancangan Allah, mencari-cari alasan untuk menolak. Kita harus menjadi orang yang meneladani Maria. Taat, karena aku ini adalah doulos kurios, hamba daripada Tuhan. Engkau adalah kurios, Tuhan penguasa tertinggi dalam kehidupan. Aku hanya doulos, budak, kacungnya Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan, walaupun tidak nyaman bagi keinginan daging, aku akan taat. Saya percaya ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Orang Israel kalau taat dari Mesir sampai ke Kanaan paling jalan 40 hari. Tapi karena nggak taat jalannya berapa? 40 tahun, bahkan mati semua di padang pasir. Kecuali Yosua dan Kaleb yang tetap taat kepada Tuhan. Mari kita belajar taat supaya kita tidak kehilangan berkat. Mungkin saudara pernah dengar satu kali ada seorang anak SMA datang kepada papanya bilang, "Papa, saya kan sudah besar, tolong kasih kunci mobil, saya mau nyetir mobil." Papanya bilang, "Oke, tapi cukur rambut kamu yang gondrong itu, baru kamu boleh nyetir mobil." Ini anak malah pergi ke kamar, dia bawa Alkitab, dia bilang, "Papa, saya baca ada orang dilarang potong rambut oleh Tuhan, dan karena itu pengurapan Tuhan ada pada dia, namanya adalah Simpson." Dan Papa lihat ada kalender di tembok rumah kita, wajah Tuhan Yesus, rambutnya juga lebih panjang dari rambut saya. Jadi saya rasa tidak ada kaitan antara naik mobil dan potong rambut. Papanya bingung karena anaknya main ayat, tapi Tuhan kasih hikmat. Nak, hebat juga ya. Kamu teladannya tokoh Alkitab seperti Simpson dan Yesus. Bagus. Tapi Papa juga baca, Simpson kemana-mana tidak pernah naik mobil. Yesus kemana-mana selalu jalan kaki, paling banter naik keledai. Dan karena kamu meneladani Simpson dan Yesus, gak ada mobil buat kamu, jalan kaki saja. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Alkitab berkata inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan tidak berat kalau motivasinya adalah kasih. Taat jangan terpaksa, taat karena cinta, itu yang akan mengubah semuanya menjadi baru. Kalau saudara pada tahun 2023 didorong untuk melayani, jangan karena terpaksa, tapi karena cinta. Kalau saudara tahun 2023 ingin memberi persembahan, jangan karena terpaksa,
tapi karena cinta. Apapun yang kita lakukan harus didasari kasih yang mendorong kita untuk taat. Dan yang terakhir, kiranya Natal ini mengubah hidup kita. Kita mengalami metamorfosa, before and after. Dari khawatir jadi percaya, dari berontak jadi taat. Dan yang ketiga, dari mengeluh jadi memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau Maria tidak taat kepada perintah Tuhan, dia akan ngomel, mengeluh, menggerutu. Karena rencananya sebagai manusia batal semuanya. Ah Tuhan, kok begini sih? Saya udah merencanakan begini, kok Tuhan tidak kabulkan keinginan saya. Malah keinginan Tuhan yang mau engkau paksakan terjadi dalam hidupku. Akibatnya dia ngomel. Tetapi karena hatinya lembut, dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia taat karena dia adalah hambanya Tuhan. Maka dia memuliakan Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Walaupun rancangan Tuhan beda dengan rancangannya, dia memuliakan Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita, bukan keinginan saya yang terkabulkan, tapi hidup kita akan memuliakan Tuhan. Kalau saudara ingin keinginanmu terus yang terkabul, berantem terus sama menantu, menantu berantem sama mertua. Tapi kalau kita ingin memuliakan Tuhan, semua anggota keluarga fokusnya sama, Kristus yang ditinggikan, keluarga akan utuh satu dengan yang lain. Siapa di antara kita yang mau mengambil keputusan, tidak lagi hidup di dalam keluhan, omelan, tapi belajar memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2023, jangan suka ngomel, jangan suka bersungut-sungut. Berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ojo dibanding-banding ke. Kalau saudara bandingkan diri dengan orang lain, compare, engkau akan mengeluh, engkau akan ngomel, engkau tidak akan tahu berterima kasih. Tapi kalau kita banyak bersyukur kepada Tuhan, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis maka kita banyak bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita akan lebih banyak harmonisnya. Bukan karena penyakit kita sudah sembuh maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bukan karena kita sudah banyak duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Rumah teh bocor aja, masih syukur punya rumah. Ada orang lain yang kagak punya rumah, saudara-saudara. Suami kalau nonton TV teh bola, bola. Masih syukur punya TV, masih syukur suami masih hidup, saudara. Kadang-kadang kita suka ngomel karena kita ingin keinginan kita terlaksana. Padahal ada berkat yang Tuhan sudah sediakan yang kita harus syukuri. Budak teh bangor pisan. Masih syukur punya anak. Ada orang udah bertahun-tahun menikah tidak juga dikaruniai anak oleh Tuhan. Ayo ganti omelan menjadi pengucapan syukur. Memuliakan Tuhan. Karena tiap orang punya berkatnya masing-masing. Tapi tiap orang juga punya masalahnya masing-masing. Jangan bandingkan diri dengan orang, jangan mau jadi orang lain. Jadilah seperti saudara telah ditetapkan oleh Tuhan. Saya ingat satu kali ada seekor siput yang lagi jalan sama temennya kodok. Lalu siput ini ngomel. Dia bilang, kamu enak kodok, katak. Karena kamu itu kemana-mana bisa lompat-lompat, aku gak bisa lompat, kenapa? Aku selalu bawa cangkangku, bawa rumahku. Tahu siput kan ya? Ya kalau dia keluar dari rumahnya, masuk lagi. Kodok kan gak punya cangkang gitu. Aku gak pernah bisa lompat kodok. Kamu enak, ringan, bisa lompat-lompat. Maka mengeluhlah kenapa Tuhan menciptakan siput dengan cangkangnya itu. Tiba-tiba ada seekor elang yang sedang mencari mangsa. Dan dia lihat ada siput sama kodok.
langsung dengan cepat kilat, zet, disamber. Apa yang terjadi? Siput melihat, zet, langsung dia masuk pada cangkangnya. Nggak bisa diterkam sama elang, patah nanti paruhnya karena cangkangnya keras. Yang ditangkap siapa? Kodok. Dan waktu kodok terbang, hilang. Maka siput berkata, aduh Tuhan, ku tarik perkataanku tadi. Aku bersyukur lebih baik gini aja, gak apa-apa berat-berat kemana-mana bawa rumah daripada disergap sama elang. Saudara tahu, tiap orang punya masalahnya sendiri, tiap orang punya salibnya sendiri, tiap orang punya pergumulannya sendiri. Tapi di balik kesulitan ada berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada mujizat yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Karena itu jangan kita bersungut-sungut, banyak bersyukur. Seperti Maria yang percaya, seperti Maria yang taat, seperti Maria yang memuliakan Allah. Kiranya hati kita dirubah menjadi lebih serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Salam jumpa kembali dalam Bethel News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 31 Desember jam 6 pagi bersama PDP Jonathan Arifin dan disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Kami mengundang jemaat hadir dalam ibadah tutup tahun pada 31 Desember jam 5 sore. Dilakukan secara onsite di Main Hall GBI Bethel Mekarwangi. Ibadah dilayani Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang disertai doa bagi keluarga-keluarga dan pembagian ayat emas bagi setiap pribadi. Masuki tahun 2023 dengan iman. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 1 Januari di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 bersama Pendeta Dr. Joko Prihanto dan 10.30 dilayani PDM Jessica Elizabeth Abraham. 1 Januari di GBI Bethel Kings jam 9 pagi hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Joko Prihanto. 1 Januari di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30, 10.30, dan 4.30 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ibadah di GBI Bethel Taman Kopo Indah tanggal 31 Desember digabung pada ibadah tutup tahun di Mekarwangi. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin dan digunakan masker sesuai standar kesehatan. GBI Bethel Bandung merayakan ucapan syukur. Karena itu gereja mengundang Anda yang terlibat dalam pelayanan untuk hadir dalam Dedication Nights diadakan Kamis 5 Januari jam 6.30 malam. Bertempat di GBI Bethel Mekarwangi. Hadir bersama kita Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Foto booth dibuka jam 5 sore. Dress code white and silver. Kami nantikan kehadiran Anda. Shalom jemaat Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan masuk dalam tahun 2023. Banyak orang mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun resesi, berat, suram, dan penuh dengan tantangan baru. Lalu bagaimana persiapan Anda untuk memasuki tahun 2023? Sudahkah Anda mempersiapkan iman untuk semakin mengandalkan Tuhan di tengah badai hidup? Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dalam program 90 hari yang memberkati Walking with Jesus Every Day. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Ada banyak rekan dan saudara lainnya yang berdoa, sharing dan belajar firman Tuhan bersama dengan tuntunan firman Allah yang penuh kuasa serta didampingi para fasilitator dan mentor yang melayani sepenuh hati. Selamat bergabung dalam 90 hari yang memberkati.
Segera daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita untuk 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah dengan berfokus kepada firman-Nya. Karena itu gereja mendorong untuk seluruh jemaat terlibat di dalam gerakan pembacaan Alkitab. Mari bergabung melalui BIKOM atau komsel-komsel yang ada, karena di sana kita akan saling mendukung, saling mendorong, saling mengingatkan satu dengan yang lain dan berbagi berkat dari pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum terlibat di dalam BIKOM atau komsel bisa mengikuti juga gerakan pembacaan Alkitab ini melalui satelit-satelit ibadah di mana Bapak, Ibu, dan Saudara setiap minggunya beribadah. Setiap hari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan yang ada, diperlengkapi dengan berbagai macam sumber-sumber yang akan memperkaya kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kami mendorong seluruh jemaat untuk terlibat di dalam gerakan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.